Abdurrahman bin Auf itu pernah kaya di Mekah, ketika masuk Islam dirampas hartanya. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang kafir Quraisy untuk menunjukkan kepada khalayak yang bangsawan yang kaya lagi, jangan ikuti nih. Kalau diikuti jadi begini. Dirampas hartanya, diberikan pilihan. Kalau engkau tinggal di Mekah, tidak hijrah ke Madinah, ke Yathrib, kami berikan semua hartamu lagi, kami angkat jadi orang hartawan yang paling tinggi statusnya, dan kami muliakan semuanya. Tapi kalau engkau memilih hijrah, kami rampas semua hartamu, silahkan pergi, jangan bawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Sengaja nggak dieksekusi. Beliau memilih berangkat untuk hijrah. Yang jadi persoalan itu istrinya, keluarganya. Mau ikut suami, bawa pakaian, silahkan pergi. Belum tentu selamat 400 kilo. Tapi kalau engkau tinggal di sini, kami berikan semua harta suamimu, dan silahkan pilih pemuda paling tampan yang mau dinikahi, kami fasilitasi. Sebentar ya Pak ya. Kalau ibu dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut suami kehilangan semua harta, atau tinggal di Mekah dapat limpahan semua harta suami, bisa pilih pemuda paling tampan yang mungkin ibu ingin dapatkan. Anggap rekaman ini tidak akan disebarkan kepada suami masing-masing. Pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Ikut suami. Oke. Bolehlah. Maaf, ternyata istri beliau tidak ikut suaminya, tinggal di Mekah pada saat itu. Ini tahapan penghuni surga Firdaus itu levelnya saling bertahap. Allah tidak akan mungkin memberikan kemampuan maksimal di sini kalau kita belum melewati yang ini dengan optimal. Maka apa yang terjadi? Beliau hijrah, dan sebelum hijrah itu sudah mendapatkan pendidikan sholat khusyuk dari Nabi. Inilah nanti yang bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana belajar sholat khusyuk. Dilatih oleh Nabi 3 hal. 1, gerakannya dari takbir sampai salam. 2, bacaannya, apa yang mengiringi gerakan itu. Yang 3, hikmahnya. Karena semua gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Kenapa berdiri tidak terlampau rapat, tidak terlampau lebar? Kenapa kemudian mengangkat tangan sampai di sini? Ya, itu ada maknanya. Kenapa disimpan di sini? Kenapa rukunya lurus jajar? Itu semua ada artinya. Secara singkat diajarkan oleh Nabi, hijrahlah beliau kemudian ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sampai sana kemuliaan masyarakat Madinah yang sampai sekarang diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Karena itu disebut Ansar. Ansar itu menolong tanpa pamrih dan sesuai kebutuhan yang ditolong. Jadi kalau ada orang kehausan, yang datang menyambut yang bawa minuman. Orang lapar, yang datang menyambut yang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf pernah kaya, jatuh fakir, yang menyambutnya orang paling kaya di Madinah. Pilihannya 2. Perhatikan baik-baik. Akhil karim, bahas kita, saudaraku yang mulia. Sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya sebelum kesini. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan saya dengar Anda ditinggalkan istri Anda di Mekah. Pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun bagian dari keluarga saya akan fasilitasi pernikahan. Gantian ya Bu ya, gantian. Kalau Bapak di situasi itu, suruh milih. Ambil setengah harta saya, pilih perempuan paling cantik, sekalipun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya paham Bu pilihannya, karena itu percuma saya tawarkan ditolak. Ya, enggak, orang paling kaya ini bicara demikian karena paham orang yang sudah terbiasa dengan keadaan tidak mudah menyesuaikannya. Beliau kira Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Kan di fisika juga begitu kan? Ya, gaya itu kan F1 sama dengan F2, gitu kan? Kalau naik hartanya banyak, naiknya kan turunnya beda. Kalau sedikit naik angkot turun tawadhu, sedekah, gitu kan? Ya, yang repot kan hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P kan, tekanan, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Itu problemnya. Nah, dia melihat Abdurrahman bin Auf ini barangkali sudah di level tinggi, gayanya tinggi, jadi tekanan. Dia lupa bahwa beliau sudah diajarkan cara sholat yang benar. Itu cuma dipraktekkan, berdiri begini. Ini ada maknanya.
Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Semoga Allah memuliakan dan memberikan Anda pahala. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Berdiri. Kalau masih mampu menegakkan diri kita, jangan gantungkan kehidupan pada orang lain. Oke. Cuma 2 tahun dari penyalur kambing, 2 tahun hartanya bertambah, 3 tahun jadi orang paling kaya pada masa itu. Dari nomor 3, nomor 2 langsung jadi nomor 1. Levelnya dari sini dulu sampai ke sini. Dan Abdurrahman bin Auf setelah menjadi kaya, sepeninggal Nabi, heboh Madinah, pekerjaannya setiap bulan cuman menyantuni semua orang di Madinah. Yang sudah nggak bisa bekerja disantuni sepertiga orang Madinah. Yang belum punya pekerjaan sepertiga dimodali oleh beliau. Yang sudah ada diinfaki oleh beliau. Jadi sekampung Madinah, sekota pada saat itu mendapatkan bagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi cari kerjanya tuh untuk amal. Apakah berkurang hartanya? Tidak, malah makin kaya. Malah makin kaya. Ada riwayat yang memang perlu diverifikasi tapi diduga benar. Bahwa ketika heboh datang hartanya Abdurrahman bin Auf dengan banyaknya unta, banyak unta, dalamnya ada mutiara, emas, macam-macam dan sebagainya. Kata Sayyidah Aisyah, aku mendengar hisabnya Abdurrahman bin Auf itu tidak mudah, saking banyaknya. Maka beliau katakan, semua yang ada sekarang, yang datang, aku sedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Semua. Kalau ada 600 truk isinya emas, perak, mutiara, berlian dan sebagainya, diberikan kalimat ringan begitu, semua disedekahkan. Dan beliau kan termasuk yang dimuliakan ke surga dengan cepat. Kebangetan kayanya dan cepat banget masuk surganya.